Saya share screen dulu. Karena saya merasa ya, karena banyak dari diskusi-diskusi orang-orang yang ada di sosmed, nampaknya mereka ini nggak kurang aware dengan yang namanya groin strike ya. Kalau kita lihat di sini, eh, kelihatan Bung Alven? Kelihatan Ah, growing protector-nya. ini adalah Shock Doctor. Shock Doctor ini adalah salah satu brand ya, salah satu. Saya nggak di endorse ya. Ini saya hanya sekedar, saya nggak di endorse, Oke. saya hanya sekedar memberikan info. Shock Doctor ini adalah salah satu brand ya, brand alat pelindung kemaluan yang menurut saya sangat baik ya. Dia sangat baik karena dipakai oleh banyak petarung dan banyak praktisi. Kalau kita lihat dari bentuknya ini seperti celana dalam ya. Bentuknya seperti celana dalam. Dan ini adalah lingkaran pinggangnya. Jadi lingkaran pinggang ini pasti akan ada di pinggang Anda. Ya kan? Akan ada di pinggang Anda. Mungkin sama dengan lingkaran pinggang yang celana dari petarung. Ini akan ada sama. Dan ini adalah kantungnya. Ini adalah kantung untuk menempatkan groin protector. Groin protector itu ini. Jadi kalau kita lihat, mulai dari titik pinggang sampai ke sini nih, dari titik atas sampai titik bawah, ini ada di sini. Dari sini sampai sini. Jadi, yang dimaksud dengan groin strike itu bukan hanya kena di lonceng atau di mutiara keluarga. Mutiara keluarga mungkin letaknya di sini, Bung Alven. Nah, di sini. Nah, di sini letak mutiara keluarga atau lonceng, batangnya mungkin di sini. Tapi segala macam serangan yang kena dari groin protector ini adalah pelanggaran, Bung Alven. Ini adalah pelanggaran. Jadi nggak harus di sini doang nih. Harus di sini nih atau di sini paling tinggi, enggak. Selama ini mengenai groin protector itu adalah pelanggaran. Itu adalah pelanggaran. Nah, mungkin kalau kita lihat yang ini, ini mungkin lebih ya sama juga sih, sama juga ini seperti ini bentuknya ya. Sama juga bentuknya seperti ini. Jadi apabila ini kalau kita lihat di sini nih, ini cup-nya nih. Groin protector-nya di sini. Jadi serangan yang kena di sini ini juga pelanggaran karena ini masih ada groin protector-nya. Serangan di sini udah. Ini biji di sini nih. Nah, biji di sini nih. Mungkin batangnya di sini. Tapi serangan di sini pun ini tetap pelanggaran. Nah, saya dengan info ini. Karena apa? Kenapa begitu? Karena ya nggak mungkin ada cup itu bentuknya seperti lonceng gitu, nggak mungkin gitu kan. Itu pasti menutupi sampai atas gitu, menutupi sampai atas. Dan apabila kena atasnya, itu impact-nya itu satu bagian itu sakit semua. Satu bagian itu sakit semua. Jadi serangan yang mengenai atau menyerempet dari cup itu. Jadi Prof saya bertanya, apakah ada standar khusus di OnePrep untuk Grand Protector? Ada beberapa ketentuan kita karena groin protector ini adalah barang pribadi ya. Ini barang pribadi. Artinya si fighter membawa sendiri groin protectornya. Batasan kita adalah ini nggak boleh terbuat dari besi. Jadi groin protector nggak boleh terbuat dari besi atau logam. Jadi harus terbuat dari bahan plastik. Jadi begitu dicek oleh checker kita, tak itu besi, itu nggak boleh, harus diganti. Alasannya apa? Ya, karena itu berbahaya ya kan, nggak boleh ada besi dalam pertandingan. Tentu kita nggak mau ini menjadi senjata. Nah, groin protector itu gunanya adalah untuk melindungi, bukan menjadi senjata. Kalau ini terbuat dari besi, besi itu kan sangat keras dan tajam. Bisa jadi itu digunakan untuk menyerang pada saat posisi ground. Ada beberapa posisi ground itu yang menekan, selangkangan menekan ke arah perut atau ke arah punggung dari lawan. Apabila itu menggunakan benda yang sangat keras dan tajam, tentunya itu akan menjadi senjata. Nah, itu kita harus izinkan. Oke, karena saya baru melihat di sini ground protector yang tadi mereknya itu ya, Shock Doctor itu ada yang berbentuk celana.
Ya. Ya, jadi iya benar-benar celana. Jadi bukan celana dalam ya, celana emang seperti ini ya, MM ada ya. Ya, Harganya pun ada. lumayan mahal. Lumayan, Iya lumayan. ya, lumayan mahal. Dari yang puluhan ribu sampai jutaan juga ada. Iya. Oke, Prof. Terima kasih. Apakah ada materi yang mau dibahas lagi tadi? Saya ingin menunjukkan video pertandingan. Oke. Jadi di sini biar kita Oke. bisa melihat bersama-sama. Oh ya, Pada saat iya. terjadi, kalau kita lihat di sini, oke, kita lihat di sini ya. Ini groin protector dari Firman itu dari sini nih kita lihat. Ini adalah titik groin protector dari si Firman. Jadi sorry, ini udah saya share screen belum? Belum ya? Oh Belum, maaf. belum. Wah, pantesan nggak Bisa. ada ininya. Oke, sorry, saya share screen dulu. Iya. Oke, udah share screen ya. Oke. Oke, nah ini kalau kita lihat di pertandingan ini, oke, stop. Nah ini, oke, sorry, itu ketendang. Nah kalau kita lihat di sini, ini groin protector dari Firman adalah di titik ini. Mulai dari pinggangnya dia, sedikit turun, nah ini dari sini. Ini sudah menjadi groin protector. Bahkan mungkin kalau kita melihat dengan teliti ya, ini kelihatan nih, ini ada tonjolan, ini adalah groin protector. Sama seperti Lamhot, ini groin protector juga di sini. Ini groin protector. Ini groin protectornya dia. Mulai dari titik ini mulai ada tonjolan. Jadi pada saat terjadi tendangan ini, kita lihat ini groin protectornya. Ini mengenai groin protector. Dan bukan sangat tidak mungkin. Ini celana sudah naik. Jadi kakinya ini sudah mulai kena dari bawah. Maka dari itu ini adalah pelanggaran. Ini adalah pelanggaran mengenai groin protector. Kita lihat, nah ini sudah kena. Dan mungkin banyak pemirsa yang suka salah, kenapa? Karena jadi gini, pada saat ada gerakan cepat, itu emang kelihatan kakinya itu blur ya, karena gerakannya sangat cepat. Dan pada saat kena perut, disitulah kakinya berhenti. Sehingga orang hanya melihat pada saat kakinya berhenti itu, oh kenanya perut. Padahal itu sebenarnya kena groin protector dulu, baru kena perut. Naik ke atas. Naik ke atas. Dan itu pula yang terjadi dengan Jeremy. Waktu melawan Suwardi. Anda harus mempunyai keahlian dan penilaian yang netral untuk bisa menilai bahwa memang itu adalah tendangan yang ke arah groin protector. Oke, ini tendangan. Saya rasa ini sangat jelas ya kalau kita lihat dari sini. Nah, naik ke atas dan mengenai groin protector. Dan ini yang sering menjadi kontroversi adalah yang lututnya. Ini lutut. Kalau kita lihat, ini kita lihat. Kalau kita lihat, sebelum Lamhot menyerang lutut, Firman juga menyerang lutut. Kalau kita lihat, lutut dari Firman tuh ada di sini. Ya kan? Ada di atas garis celana dari Lamhot. Ini adalah contoh yang benar. Lutut mengarah ke perut. Ya kan? Sedangkan dari Lamhot, ini, oke, ini in slow motion. Ini kita lihat, ini arahnya aja udah nggak tinggi nih. Ini kemungkinan akan mendarat di sini. Ini masih area groin protector. Jadi ini pelanggaran. Ini adalah pelanggaran. Dari situ naik ke arah perut, ya pastinya itu akan naik ke arah perut karena kena biji dan ke arah perut. Kita lihat lagi. Angle-nya berbeda, mungkin kurang jelas dari sini ya. Ini angle-nya sedikit berbeda. Oh iya. Ya, dan di sini sedikit lagi. Ini yang khusus yang knee-nya. Mungkin di sini lebih jelas.
Nah, kalau kita lihat ini sudah mengenai groin dari Firman. Nah, ini mengenai groin dari Firman. Sekali lagi, ini kita lihat, ini ada tonjolan di Lamhot, ini adalah groinnya dia. Dan ini adalah groin dari Firman. Ini batas groinnya, groin protektornya. Begitu dikeluarkan knee dari Lamhot, itu mengenai groin area dari Firman. Kita lihat in slow motion, dang. Nah, ini kena. Kita lihat ini kena groin. Ya. Gerakannya cepat. Kalau ini nggak di slow motion, nggak di pause, tentunya ya pemirsa akan kelewatan dari pelanggaran itu. Karena itu dibutuhkan satu adalah netral, kedua adalah keahlian, dan ketiga adalah teknologi untuk bisa menilai apakah ini benar telah terjadi pelanggaran. Tapi kalau Prof, kalau dilihat tadi itu tidak disengaja. Kalau misalkan ini ya, saya lihat tidak sengaja gitu. Seperti tendangan yang pertama kali. Saya yakin itu tidak disengaja, tapi di peraturan di OnePride. Sengaja atau tidak sengaja, pelanggaran. Kalau itu kita anggap oke, itu nggak sengaja, jadi boleh. Wah, tentunya kita akan kerepotan, Bung Alven. Besok-besokannya semua fighter nggak sengaja semua nendang atau menyerang ke arah kemaluan. Ya, disitulah kita berbeda dengan organisasi lain. Sengaja atau tidak sengaja menyerang titik-titik yang dilarang adalah pelanggaran. Jelas sekali.